跟别人在一起。 Hai movie lover, apa kabar? Saya harap dalam keadaan baik ya. Kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah film fantasi dibalut dengan komedi dan romantis. Berjudul Till We Meet Again. Ditayangkan di Indonesia pada Januari tahun 2022. Film ini diadaptasi dari salah satu buku karya dari Nine Naf yang berjudul God of Love, yang disutradarai oleh Gideon Ko. Sebelum film ini, ia pernah mengarahkan sebuah film populer berjudul You Are the Apple of My Eye yang ditayangkan pada tahun 2011. Melihat kesuksesan film sebelumnya, sang sutradara kembali merekrut pemeran utama yaitu Ko Chen Tung ke film terbarunya. Kali ini ia bermain dengan Vivian Sung dan Ginjal Wang. Film ini bercerita tentang seorang pria yang meninggal. Kemudian untuk bereinkarnasi menjadi manusia, ia menjalankan tugas sebagai dewa cinta. Ia pun mengalami kesulitan ketika harus mencarikan jodoh untuk kekasihnya, yang amat dicintainya semasa hidupnya dulu. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai. Let's check the movie! Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda tampan bernama Ah Lun yang diperankan oleh Ko Chen Tung yang tengah bermain basket. Namun karena cuaca yang buruk, ia pun berteduh di sebuah pohon. Naasnya tidak berselang lama petir menyambar yang membuat ia tewas seketika. Ah Lun yang telah tewas dibawa ke alam baka. Terlihat di sana peralatan yang digunakan sudah lumayan modern. Pada saat malaikat akan men-scanner ingatan Ah Lun, mereka mengalami kesulitan. Dikarenakan otak pria ini telah hangus tersambar petir, sehingga ingatan masa lalunya tidak dapat dipindai. Ah Lun yang tidak bisa diam melihat catatan reinkarnasi miliknya, di mana di kehidupan sebelumnya ia pernah menjadi kaktus, ikan, serta pernah menjadi serangga. Tidak lama malaikat memberikan Ah Lun sebuah gelang, di mana gelang ini dapat memperlihatkan seberapa banyak perbuatan baik yang telah dilakukan semasa hidup, yang mana dapat menentukan ia akan bereinkarnasi sebagai apa nantinya. Jika manik yang dimiliki semua berwarna putih, maka mereka dapat bereinkarnasi menjadi manusia. Namun jika manik yang dimiliki ada berwarna hitam dan putih, maka mereka akan terlahir menjadi hewan. Dan jika manik berwarna hitam semua, mereka akan menghilang dan musnah setelah kematian. Ah Lun yang tidak mengingat apapun tidak terima jika bereinkarnasi menjadi hewan. Ia pun menerima pekerjaan sebagai dewa cinta untuk menambah karma baiknya agar terlahir sebagai manusia. Pada saat bersamaan, Ah Lun bertemu dengan seorang wanita berambut pink yang tengah menangis. Mereka terlihat tidak akur sama sekali. Scene beralih ke alam manusia. Tampak di sana ada seorang wanita bernama Xiaomi yang diperankan oleh Vivian Sung. Ia merupakan kekasih Ah Lun semasa hidupnya. Setelah kematian Ah Lun, ia sering bertingkah aneh. Xiaomi memiliki seekor anjing tua bernama Kurumi yang tengah mengidap tumor dan hidupnya tidak akan lama lagi. Ia yang kerap bertingkah aneh membuat keluarganya khawatir. Mereka pun membawanya ke dukun untuk diobati. Scene kembali ke alam baka. Ah Lun mulai melakukan pelatihan khusus untuk menjadi dewa cinta. Tentunya ia kembali bertemu dengan gadis berambut pink tadi. Mereka pun selalu bertengkar. Di tengah pelatihan, gadis berambut pink tadi dihadapkan dengan pilihan, di mana mereka dapat membalaskan dendam atas kematian yang tidak wajar. Dengan bayaran, jiwa mereka akan hancur. Gadis tersebut pun hampir memilih jalan yang salah untuk membalaskan dendam kematiannya. Beruntung Ah Lun pun datang menyadarkannya. Di saat bersamaan di alam baka terdapat arwah kepala kerbau yang sangat ditakuti. Ia telah tewas 500 tahun yang lalu. Namun arwah ini tidak dapat menyingkirkan dendamnya kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Ia pun mengumpulkan kekuatan dan pergi ke alam manusia. Kembali ke pelatihan terakhir. Seluruh kandidat dewa cinta diwajibkan memiliki pasangan. Sayangnya Ah Lun dan gadis berambut pink itu tidak memiliki pasangan. Dan pada akhirnya mereka terpaksa menjadi rekan. Di pelatihan terakhir ini, mereka harus memasangkan lingkaran ke jari hantu nakal. Bagi yang gagal, mereka akan langsung bereinkarnasi sesuai karmanya. Agar dapat memasangkan lingkaran tersebut, mereka harus memiliki ketertarikan. Dan akhirnya mereka pun berhasil. Dari sinilah gadis berambut pink ini mulai menyukai Ah Lun. Ia pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai Pinky. Para dewa cinta mulai beraksi.
Mereka mulai menebarkan cinta dan menjodohkan orang-orang dengan satu sentuhan. Karena tugas yang mereka jalankan berjalan lancar, manik mereka pun perlahan menjadi putih. Scene beralih ke hantu kepala kerbau, yang ternyata di 500 tahun yang lalu ia adalah ketua dari para bandit. Ia memiliki 4 rekan yang tersisa, yang telah dianggapnya saudara. Namun mereka semua malah mengkhianati dirinya. Ia pun tewas terbunuh di tangan rekannya sendiri. Karena hal itulah ia yang tidak dapat melupakan masa lalu mulai membalaskan dendam. Dimulai dari seorang anak kecil yang merupakan reinkarnasi rekannya. Ia pun mulai merasuki tubuh anak tersebut. Kemudian ia lanjut mencari rekan selanjutnya, yaitu seorang wanita penjual ikan. Tidak butuh waktu yang lama, ia pun berpindah ke wanita ini dan menghabisi anak kecil tersebut. Selanjutnya ia mendatangi seorang pria. Hal sama pun dilakukan. Ia berpindah ke tubuh pria tersebut. Kembali ke masa kini, Xiaomi tidak dapat melihat Alun. Ia pun berjalan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Alun kembali mendatangi Xiaomi untuk meminta maaf karena telah meninggalkannya. Serta Alun juga bercerita mengenai dirinya yang kini telah menjadi dewa cinta, walau Xiaomi tidak dapat mendengarkannya. Tidak lama Pinky pun datang untuk meminta Alun memilih jodoh yang akan diberikan kepada Xiaomi. Namun ketika benang cinta diikatkan kepada gadis ini, cara mengejutkan benang tersebut terputus begitu saja. Para dewa cinta mulai heboh. Mereka pun berbondong-bondong berusaha mengikatkan benang cinta kepada Xiaomi. Namun hasilnya sia-sia. Terakhir, Pinky pun datang membawakan benang yang sangat tebal yang ia curi dari alam baka untuk diikatkan kepada Xiaomi. Terlihat di sana Xiaomi begitu tersiksa ketika benang tebal tersebut diikatkan. Tiba-tiba saja Xiaomi menatap ke arah Ahlun. Ternyata semenjak kejadian naas tersebut, Xiaomi dapat melihat hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Namun ia berpura-pura tidak melihat Ahlun, dikarenakan seorang dukun mengatakan bahwa ia bukan takdirnya. Jangan mengatakan apapun meski kau melihatnya. Xiaomi pun menjadi takut jika ia kehilangan penglihatannya dan tidak dapat melihat Ahlun kembali. Seketika benang tebal itu pun terputus. Kini Xiaomi tidak lagi menyembunyikan penglihatannya, hingga membuat orang sekitar mengira ia tidak waras. Pinky merasa cemburu melihat kedekatan Ahlun dan Xiaomi. Mereka pun bertengkar karena hal itu. Hingga Pinky pun melaporkan Ahlun serta mengakui kesalahan yang ia perbuat. Scene beralih ke Ahlun dan Xiaomi yang berada di restoran. Mereka didatangi oleh dokter hewan yang menangani Kurumi. Tidak lama hantu kepala kerbau muncul, datang menghampiri Xiaomi. Ternyata di kehidupan masa lampau, Xiaomi adalah salah satu orang kepercayaan yang mengkhianatinya. Ia datang untuk membalaskan dendam. Dengan sigap, Ahlun berusaha menahan arwah tersebut. Pada saat itu, sama-sama ingatan Ahlun terlihat, seperti sebuah tempat penuh dedaunan. Dengan bantuan dokter hewan, Xiaomi berhasil pergi dengan selamat. Beruntung petugas alam baka datang untuk menangkap arwah kepala kerbau. Tetapi belum sempat bertindak, hantu ini berhasil kabur. Sementara itu, Ahlun dan Pinky disidang di alam baka atas perbuatan buruk mereka, yaitu menjodohkan manusia dengan knalpot. Pinky yang mencuri benang jodoh, serta percintaan antara Xiaomi dan Ahlun yang melanggar aturan. Karena kesalahan ini, mereka dicopot dari jabatannya sebagai dewa cinta dan dilemparkan ke bawah alam baka. Di tempat ini, mereka pun akhirnya akur kembali dan bekerja sama untuk keluar dari tempat hukuman tersebut. Di tempat lain, Xiaomi pergi ke tempat biasa ia bermain bersama Ahlun. Ketika itu, anjing kesayangannya Kurumi tiba-tiba sekarat dan menghembuskan napas terakhirnya. Saat dalam keadaan berduka, hantu kepala kerbau kembali menemukannya. Hantu kepala kerbau merasuki tubuh Xiaomi dan menyiksa gadis malang ini. Di alam baka, Ahlun dan Pinky yang kelelahan mendapatkan bantuan seutas tali untuk naik ke atas. Dan ternyata itu adalah arwah Kurumi yang datang membantu. Melalui Kurumi, mereka mengetahui bahwa Xiaomi dalam keadaan bahaya. Xiaomi yang nyaris tewas beruntung terselamatkan oleh petugas alam baka. Sementara Ahlun dan Pinky bergegas ke alam manusia. Mereka pergi dengan cara masuk ke permainan para bocah yang tengah bermain papan hantu. Dan mereka pun berhasil tepat waktu menemukan Xiaomi. Para petugas alam baka bertarung sengit melawan hantu kepala kerbau. Ahlun yang melihat ada kesempatan untuk membinasakan hantu tersebut langsung mengambil sebuah tongkat.
dan menusuk kepala arwah tersebut dengan penuh amarah. Namun tiba-tiba saja Ahlun berlutut dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Ternyata di 500 tahun yang lalu Ahlun pernah bereinkarnasi sebagai serangga. Ia pun dapat mengingat bahwa semasa hidupnya ia diselamatkan oleh hantu kepala kerbau. Karena hal ini, hantu kepala kerbau juga kembali mengingat masa-masa bahagianya bersama rekan-rekan yang telah menjadi saudaranya. Seketika dendam hantu kepala kerbau pun sirna. Ia pun perlahan menghilang. Melihat Xiaomi yang tengah sekarat, Ahlun dan Pinky ingin menyelamatkannya dengan kekuatan takdir. Namun mereka tidak bisa membuat benang tersebut. Ahlun pun menarik benang dari dalam tubuhnya untuk diikatkan ke Xiaomi. Dan sementara Pinky yang takut kehilangan Ahlun berlari sambil menangis untuk mencari pasangan Xiaomi. Pinky pun akhirnya menemukan pasangan yang tepat, yaitu dokter hewan yang pernah menyelamatkan Xiaomi. Sementara Ahlun mulai perlahan menghilang. Di detik-detik terakhir, Xiaomi dapat mengingat kehidupan di masa lalunya, di mana ternyata mereka merupakan pasangan. Dan Ahlun berjanji akan menemukannya setelah bereinkarnasi kembali. Dan benar itu dilakukan oleh Ahlun. Scene ketika mereka masih kecil pun kembali, ketika Ahlun menemukan Xiaomi untuk pertama kalinya dan langsung mengajaknya untuk menikah. Di akhir cerita, Pinky yang masih mencintai Ahlun akan bereinkarnasi sebagai manusia. Ia pun meminta bantuan kepada rekan Dewa Cinta agar membantu untuk menjodohkannya dengan Ahlun. Ia pun membuat tanda di leher agar Dewa Cinta dapat mengenalinya. Setelah beberapa tahun berlalu, di kehidupan manusia, Xiaomi dan dokter hewan pun hidup bahagia. Di sisi lain, tampak anak lelaki yang tengah bertengkar dengan seorang anak perempuan dan mengatakan ketampanannya akan bertahan 10.000 tahun. Hal itu membuat Xiaomi bahagia, menyadari bahwa ia adalah Ahlun yang telah bereinkarnasi. Kedua bocil ini pun terlihat terikat dengan benang merah satu sama lain. Dan diketahui dari tanda di leher, gadis kecil itu adalah Pinky. Film pun berakhir. Sekian alur cerita film yang menyentuh ini guys. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu santai kalian. See you next video.